Selamat datang di Vivino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. General reading dan temanya kali ini ternyata begini asumsi orang-orang tentang kamu saat ini. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonet, atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu bukunya. General reader. Begini asumsi orang-orang tentang kamu. Asumsi orang-orang tentang kamu sekarang. Ya, kamu orang yang apa adanya, berani tampil beda, gitu ya. Kamu orang yang autentik. Kamu orang yang tidak palsu, gitu ya, tidak fake. Dan kamu penuh keberanian. Dan kemandirian kamu di sini itu lebih kayak kamu sudah tidak lagi mencari pengakuan, mencari validasi, mencari persetujuan orang lain hanya untuk membuat kamu merasa berharga, gitu ya. Jadi kamu udah berdamai dengan diri kamu, udah berdamai dengan keadaan kamu, gitu ya. Dan kamu sangat percaya diri, kamu merasa layak, kamu tidak bergantung kepada penilaian orang lain untuk membuat kamu merasa lebih baik. Kamu berani mengambil tindakan, kamu berani mengambil keputusan tanpa persetujuan dari orang lain, gitu ya. Jadi asumsi orang-orang tentang kamu adalah kemandirian kamu, keberanian kamu, gitu ya, untuk ngejalanin hidup meskipun tanpa dukungan dari orang lain, tanpa persetujuan dari orang lain, gitu ya. Kamu apa adanya, kamu menjadi diri kamu sendiri seutuhnya, gitu. Kamu penuh keyakinan, kamu percaya akan kemampuan diri kamu sendiri, gitu. Kamu orang yang nggak mudah untuk didekati, ya. Kamu tidak mudah didekati. Kamu kayak pasang tembok, pasang pagar, pasang batasan sama orang. Jadi orang itu nggak bisa begitu terbuka, gitu ya. Ada orang-orang yang sebenarnya tuh pengen ngedeketin kamu, ya, pengen akrab sama kamu, pengen berteman sama kamu, ya. Tapi di sini kamu tuh kayak pasang pagar. Kamu sulit untuk dijangkau. Kamu tuh sulit untuk didekati, ya. Kamu misterius. Kamu nggak terbuka sama orang-orang, ya. Kamu nggak mudah dekat sama orang-orang, gitu, ya. Tapi di sini yang aku rasakan ini ada trauma, ada luka, ya. Yang mungkin kamu sendiri nggak sadari kenapa kamu menjadi orang yang kayak jaga jarak sama orang.
Mungkin kamu nggak sadar juga sih sebenarnya kalau kamu jaga jarak. Tapi kayak orang itu susah untuk ngedeketin kamu gitu ya. Kamu mungkin cuman 1-2 orang yang benar-benar dekat sama kamu ya, benar-benar merasa kamu itu nyaman untuk bercerita gitu. Itu mungkin kamu hanya memiliki 1-2 orang yang kamu percaya. Dan untuk orang-orang yang baru ya, yang baru datang, orang yang baru kenal itu kamu nggak akan terbuka. Kamu akan hati-hati dalam berbicara ya. Apa yang kamu katakan itu benar-benar kamu saring, kamu pertimbangkan. Kamu kayak nggak bisa lepas gitu ya. Karena ada kehati-hatian di sini, ada kewaspadaan, dan aku merasakan ini ada luka pengkhianatan. Ya, mungkin kamu pernah begitu percaya sama orang gitu ya. Kamu udah anggap orang itu apa ya? Kamu udah sangat mempercayakan gitu ya. Mungkin kamu banyak bercerita. Ya, kamu dulu banyak bergantung ya, tapi ujung-ujungnya kamu pernah dikhianati, kamu pernah ditinggalkan gitu ya. Makanya untuk menjalin sebuah hubungan itu tuh kamu butuh waktu, butuh benar-benar mengenal orang tersebut baru kamu akan terbuka. Jadi untuk kamu menjadi percaya sama orang lain ya, untuk menjadi kamu dekat itu kamu butuh waktu, kamu butuh observasi dulu gitu ya. Karena di sini sebenarnya mungkin kamu nggak sadar tapi ini ada trust issue gitu ya. Kamu pernah ditinggalkan, kamu pernah dikhianati, kamu pernah disakiti oleh orang yang benar-benar kamu percaya, orang yang kamu pikir itu memberi rasa aman sama kamu. Asumsi orang-orang tentang kamu saat ini ya. Kamu banyak kamu banyak menyendiri, kamu lebih banyak menikmati kesendirian kamu gitu ya. Kamu tidak butuh panggung, kamu tidak butuh terkenal, kamu tidak butuh dilihat sama orang ya, kamu tidak butuh validasi ya. Yang kamu butuhkan adalah kesendirian, ketenangan, ya, terkoneksi sama diri kamu sendiri. Ya, kadang orang-orang tuh penasaran, apa sih sebenarnya yang kamu cari? Gitu ya. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa sih kamu lebih menikmati kesendirian kamu? Gitu ya. Di sini karena kamu tuh orangnya, ya, terutama kalau sedang terjadi sesuatu, kamu tuh banyak merenung, kamu banyak introspeksi diri, kamu mengevaluasi, gitu ya. Ada pertumbuhan, makanya selalu ada pertumbuhan, ada uh, perkembangan diri, gitu ya. Ketika terjadi sesuatu, terutama hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, gitu ya, tidak sesuai dengan rencana kamu, kamu tidak akan melihat keluar, ya, kamu akan melihat ke dalam apa yang salah, apa yang kurang, ya. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, ya. Makanya di situ selalu ada pertumbuhan, ada diri kamu yang terus berkembang, terus bertumbuh, terus menjadi lebih baik, gitu, ya. Kamu tidak butuh tepuk tangan dari luar. Gitu. Yang kamu butuhkan adalah koneksi dengan diri kamu sendiri. Ya. Dan asumsi orang-orang tentang kamu itu kamu yang nyaman dengan kesendirian kamu yang nyaman dengan kesepian kamu, tapi sebenarnya nggak kesepian ya. Kamu tidak, kamu yang tidak butuh tepuk tangan dari orang lain, kamu tidak butuh validasi pengakuan dari orang lain. Gitu.
Iya, kamu ini punya pengalaman hidup yang nggak nyaman, punya pengalaman hidup yang menyakitkan, yang menyesakkan dada, gitu ya. Dan kenapa kamu banyak menyendiri di sini? Sebenarnya ada orang-orang yang sadar, gitu ya. Ada orang-orang yang tahu kamu banyak mengevaluasi, ya. Kamu banyak belajar, kamu banyak mencerna, gitu ya, apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti itu? Gitu ya. Dan kamu jadikan rasa sakit kamu di masa lalu itu jadikan sebuah pelajaran, sebuah pengalaman. Dan juga kamu banyak berubah, kamu banyak belajar dari apa yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Makanya kamu menjadi orang yang independen sekarang, gitu ya. Kamu menjadi orang yang apa adanya, orang yang percaya diri, orang yang tidak butuh lagi tepuk tangan, validasi dari orang lain. Itu sebenarnya eh, kejadian di masa lalu kamu itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh dengan eh, diri kamu sekarang, ya. Jadi karakter kamu, kepribadian kamu sekarang yang mandiri, ya, yang tidak bergantung penilaian orang lain, tidak bergantung validasi dari orang lain, ini adalah ini uh, dari pengalaman kamu di masa lalu, ya. Kamu sadar, memang kamu menyadari tidak ada yang menetap, gitu ya. Tidak akan ada yang, tidak akan selalu, atau semuanya itu tidak pasti, ya. Tidak ada yang pasti, tidak akan ada yang menetap selamanya di hidup kita, gitu. Makanya kamu belajar untuk tidak bergantung dengan siapapun. Kamu belajar mandiri, kamu belajar uh, tidak bergantung dengan siapapun, dan kamu belajar hanya bergantung kepada diri kamu sendiri, gitu ya. Iya, dan aku rasa di sini, ya, asumsi orang-orang tentang kamu. Ini ada, mungkin kamu dikhianati sama orang-orang, sama orang terdekat kamu. Ya, bisa saudara, bisa sahabat, bisa teman. Dan ini adalah orang di masa lalu kamu, ya. Orang di masa lalu kamu yang pernah nyakitin kamu, yang pernah memberikan pengalaman pahit, pernah memberikan pengalaman menyakitkan ke kamu, adalah bisa saudara kamu sendiri, ya. Bisa orang tua kamu, ya. Bisa sahabat kamu, gitu. Tapi apa yang kamu alami di masa lalu? Ya, aku rasa kamu tuh bersyukur. Aku rasa kamu menjadi orang yang bersyukur sekarang dengan apa yang pernah kamu alami, rasa sakit kamu di masa lalu, karena itu membentuk kamu menjadi orang yang tangguh sekarang. Orang yang, kamu tuh sekarang menjadi orang yang puas dengan diri kamu sendiri. Itu ya, ada kepuasan. Kamu menjadi, apa ya, memiliki harga diri yang baik, ya. Sekarang kamu menjadi orang yang bisa mengapresiasi apa yang kamu lakukan, ya. Itu berkat pengalaman kamu di masa lalu, rasa sakit kamu di masa lalu, gitu. Ada rasa bangga, ya. Kamu bangga sama diri kamu sendiri, kamu puas dengan diri kamu sendiri, ya. Ada self love, ada respect, kayak gitu ya. Kamu respect, kamu menghargai diri kamu sendiri. Ya, ternyata begini asumsi orang-orang tentang kamu sekarang.
Ternyata begini ya, tentang kamu sekarang. Ya, kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh dengan luka kamu sudah sembuh dengan trauma kamu, ya, kamu sudah berdamai, kamu sudah selesai. Ya, perjalanan kamu itu tidak nyaman. Untuk kamu menjadi seorang yang independen sekarang, ya. Untuk kamu menjadi orang yang merasa diri kamu layak, diri kamu berharga. Untuk kamu sekarang menjadi orang yang hanya bergantung sama diri kamu sendiri, gitu ya. Orang tahu kamu banyak mengalami kepahitan, dihianati, ya, disakiti, diremehkan, direndahkan, ditinggalkan. Tapi kamu sudah berdamai dengan semua itu. Kamu sudah menyembuhkan luka kamu, ya. Kamu tidak menyimpan kepahitan kamu, ya. Kamu menyadari bahwa luka, ya, kalau kamu menyimpan luka itu hanya akan menghambat pertumbuhan kamu, ya, menghambat kamu untuk sembuh, menghambat kamu untuk menyadari luka kamu. Ya. Ya. Tapi sekarang kamu sudah berdamai, ya, sudah berdamai, sudah selesai, dan luka itulah ya akhirnya membuat kamu luka itu membuat kamu menjadi orang yang berdaya sekarang, ya. Kamu memilih untuk memahami diri kamu sendiri, memiliki empati untuk orang-orang yang ya seperti kamu, gitu ya. Kamu tidak ngejudge, kamu lebih memilih untuk memberikan cinta, memberikan kasih sayang, gitu ya. Memberikan empat, ya, memahami. Ya. Jadi di sini kamu nggak cuman healer untuk diri kamu sendiri, ya, tapi kamu juga healer untuk orang lain, ya, memberikan kesembuhan untuk orang lain. Kamu di sini bisa mendengarkan, ya, ketika orang-orang itu bercerita sama kamu, ya, kamu akan lebih memilih untuk mendengarkan mereka, ya. Jadi mereka atau orang-orang itu ketika bercerita sama kamu akan merasa didengar, ya, merasa dipahami, merasa dimengerti, gitu. Ya, atau di sini bisa dibilang gitu ya, saat ini memang kamu lagi fokus pada kesembuhan. Belum 100% sembuh sih, ya. Trauma kamu, luka kamu, inner child kamu belum 100%, tapi sudah lebih banyak, ya, lebih banyak kesembuhannya. Mungkin sekitar 70-80% kamu udah sembuh. Tapi di sini kamu memang masih fokus dengan kesembuhan. Ya, kamu sudah paham dengan luka kamu. Ketika kamu ke-trigger, ya, itu artinya kamu diminta untuk menyembuhkan luka kamu. Ya, ketika kamu kadang mungkin ke-trigger dengan ucapan orang, ke-trigger dengan sikap orang, ya, itu sebenarnya petunjuk untuk kamu atau iya, kamu lagi dikasih tahu ini loh luka kamu, ya, ini ya yang harus kamu sembuhkan dulu, gitu ya. Jadi kamu lagi proses healing, proses penyembuhan, gitu ya. Tapi kamu juga tidak lupa untuk bahagia, gitu ya. Kamu tidak fokus pada sakitmu, ya. Kamu tetap tahu caranya untuk bahagia. Kamu tahu caranya bersenang-senang. Kamu tahu caranya untuk, iya, mengapresiasi diri kamu, menyenangkan diri kamu. Meskipun kadang itu tuh nggak harus hal-hal yang besar, nggak harus hal-hal yang mewah, gitu ya. Cukup kamu me time, ya, melakukan hal-hal yang kamu suka. Kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri,
kamu lebih fokus pada kebahagiaan kamu, gitu ya. Kamu tidak terfokus pada luka kamu, tidak terfokus pada apa yang membuat kamu sakit, tapi kamu lebih fokus kepada apa yang membuat aku happy, ya. Apa yang membuat aku merasa lebih berharga, apa yang membuat aku merasa nyaman, gitu. Kamu lebih fokus di situ. Balance, ya. Kamu sekarang, ya, menyeimbangkan hidupmu, gitu ya. Ya, semuanya harus seimbang, gitu ya. Karena kamu uh, ya, karena kamu peduli dengan diri kamu peduli dengan hidupmu, ya, kamu peduli dengan kesehatanmu, kamu peduli, ya. Kamu hanya memberikan hal-hal yang baik kepada tubuhmu, kepada jiwamu, pada pikiranmu, gitu ya. Kayak kamu memberikan tubuhmu makanan yang sehat, gitu kan. Olahraga yang cukup, tidur, istirahat yang cukup, ya. Pekerjaan nggak ngoyo. Iya, kayak overthinking secukupnya. Dan kamu juga ngasih apa ya? Kamu hanya menonton, ya, atau kamu hanya memberikan tontonan-tontonan yang positif, ya, kepada pikiran kamu, ya. Mungkin kayak podcast, ya. Apa yang membuat kamu terus bertumbuh? Apa yang membuat kamu menjadi lebih baik? Gitu, ya. Konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan pelajaran, ya, memberikan edukasi ke kamu. Ya. Ada rasa peduli yang tinggi, ya. Kamu sadar bahwa, ya, hanya kamu yang bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu hanya fokus kepada diri kamu, hidupmu. Kamu fokus dengan apa yang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu kendalikan, ya. Di luar itu, yang tidak bisa kamu kontrol itu, ya, kamu lepaskan, ya. Karena kalau kamu genggam, kamu hanya akan stres, kamu hanya akan overthinking, gitu kan. Kamu sadar ke situ, lepaskan, gitu. Ya, kamu mengapresiasi diri kamu, ya. Contoh ketika kamu punya punya pencapaian meskipun itu tidak besar, gitu ya. Pencapaian kecil itu kamu akan merayakan, ya. Kamu akan memberikan hadiah, apresiasi kepada diri kamu sendiri, ya. Kamu selalu memberikan afirmasi-afirmasi positif untuk diri kamu, gitu ya. Jadi asumsi orang-orang kepada kamu saat ini, gitu ya, bahwa kamu itu menciptakan kebahagiaan diri kamu sendiri, ya. Kebahagiaan kamu itu kamu ciptakan sendiri. Kamu tidak lagi bergantung sama orang, gitu ya. Kamu fokus ke dalam diri kamu sendiri. Kamu fokus dengan apa yang kamu bisa kontrol, gitu ya. Hidupmu, pikiranmu, ya, lukamu, gitu. Oke, ya, di sini zodiak yang paling kencang energinya itu ada di Leo, ya. Leo, Aries, Sagittarius, ya, itu paling kencang. Kemudian ada Scorpio, ya, ada Virgo. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, gitu ya. Ada juga Libra. Oke, tapi di sini energi yang paling kencang ada di fire sign. Sagittarius, ya, Leo, itu kencang. Oke ya.
Untuk zodiak yang tidak terbaca di sini, ini bukan berarti bukan readingan buat kamu, ya. Mungkin ini Sun Moon Rising kamu, atau orang yang kamu fokuskan, ya, atau ini energi kamu. Oke, ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.